Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh guru mengaji yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang teknik mengajarkan metode qiraah atau kunci sukses metode qiraah. Guru tidak akan sukses mengajarkan metode qiraah tanpa memahami dan mengamalkan kunci suksesnya. Karena ada guru yang mengajarkan metode qiraah tidak sukses karena tidak mengamalkan kunci suksesnya. Kenapa dia tidak mengamalkan kunci suksesnya? Karena dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena tidak pernah ikut pelatihannya. Kenapa tidak ikut pelatihannya? Karena mungkin dia menganggap bahwa metode qiraah sama saja dengan metode lain. Padahal tidak sama. Ingat, setiap metode mempunyai teknik yang berbeda. Karena mempunyai pola yang berbeda. Kalau polanya berbeda, caranya berbeda, maka outputnya pasti berbeda. Oleh karena itu, saya ingin katakan bahwa bagi guru mengaji yang mau mengajarkan metode qiraah ini, kiranya pahami dulu kunci suksesnya. Insya Allah kalau Bapak Ibu memahami lalu mengamalkannya, insya Allah pasti akan sukses mengajarkan metode qiraah. Guru yang sukses mengajarkan metode qiraah, maka dia akan mendapatkan metodenya mudah, cepat, dan menyenangkan. Mudah dipahami oleh santri, cepat, pintar, dan menyenangkan cara membacanya. Adapun kunci sukses mengajarkan metode qiraah itu adalah ada 7D. Yaitu yang pertama, dipahamkan. Maksudnya adalah dalam memulai mengajarkan buku metode qiraah ini, yang pertama harus dilakukan oleh guru adalah memahamkan sebelumnya kepada santrinya. Santri boleh anak-anak, boleh orang dewasa. Jadi memahamkan sebelumnya kepada santrinya dari pelajaran yang akan dibaca. Jangan sekali-kali guru melangkah untuk menyuruh membaca sebelum memahamkan pelajaran yang akan dibaca. Karena santri yang tidak paham apa yang dia baca akan lama baru bisa pintar. Santri yang paham apa yang dia baca, santri itu akan cepat pintar. Pertanyaannya, kenapa santri kadang tidak paham apa yang dia baca? Tidak mengerti kenapa dibaca begini? Apa sebabnya? Jawabannya karena gurunya tidak pernah menerangkan, tidak pernah memahamkan. Karena ada guru yang malas menerangkan, malas memahamkan. Sehingga saya mau katakan, kalau ada guru yang malas menerangkan, malas memahamkan,
lebih baik berhenti jadi guru saja. Karena salah satu tugasnya guru adalah menerangkan dan memahamkan. Lebih baik kita berlama-lama menerangkan, tapi cepat pintar, daripada cepat pindah tapi tidak paham. Santri yang paham apa yang dia baca, maka lebih mudah memahami pelajaran selanjutnya. Santri yang pindah dan tidak paham apa yang dia baca sebelumnya, maka lebih susah memahami pelajaran selanjutnya. Dan guru juga kesusahan menerangkan pelajaran selanjutnya. Dan itulah sebabnya kenapa santri kebanyakan lama baru bisa pintar mengaji. Karena kebanyakan santri tidak paham apa yang dia baca. Oleh karena itu poin pertama yang harus kita tekankan adalah pahamkan dulu. Pahamkan indikatornya, indikator pembelajarannya. Makanya kita seorang guru diajarkan namanya RPP, rencana pembelajaran. Setelah paham, kita melangkah ke poin yang kedua atau kunci sukses yang kedua, yaitu ditunjuk. Ditunjuk adalah diwajibkan kepada santri menunjuk dengan alat tunjuk seperti lidi dari setiap huruf yang dibaca. Dengan kata lain, bahwa santri dilarang membaca dengan melihat saja tanpa menunjuk hurufnya. Menunjuk huruf yang dibaca sangatlah bermanfaat, karena konsentrasi peserta didik pada huruf yang dibaca tetap terjaga. Makanya setiap buku qiraah sudah dilengkapi dengan alat tunjuk. Satu buku, satu alat tunjuk. Saya tekankan bahwa santri harus menunjuk. Kalau ada pertanyaan, siapa yang menunjuk? Yang menunjuk adalah santrinya, bukan gurunya. Selanjutnya poin yang ketiga atau kunci sukses yang ketiga, yaitu dituntun. Dituntun adalah guru mempraktekkan cara membacanya, lalu santri mengikuti satu persatu dari apa yang dibaca oleh guru. Contoh, A, ba. Jadi santri mengikut. Guru senantiasa menuntun santri sampai bisa membaca sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, sampai kapan dituntun? Jawabannya, sampai bisa membaca secara mandiri. Pada waktu membaca, hendaklah membaca satu paragraf sekaligus. Dalam artian tidak diperbolehkan membaca satu baris saja. Jangan mengajarkan metode qiraah dengan cara hari ini satu baris, atau hari ini baris pertama, besok baris kedua, besok lusa baris ketiga. Tidak. Satu kali menghadap, satu kali belajar santrinya, langsung dibaca satu paragraf. Itu poin yang ketiga. Selanjutnya poin yang keempat atau kunci sukses yang keempat, yaitu diulangi. Maksudnya adalah
Setelah santri bisa membaca sendiri tanpa bantuan guru lagi, walaupun sangat lambat, santri diberikan tugas di tempat mengaji atau tugas membaca di rumah, mengulanginya sebanyak 20 kali dengan mengisi kartu kontrol yang telah disediakan. Boleh kurang, yang penting sudah lancar. Kalau memang nantinya dia sudah membaca 20 kali ternyata belum lancar, maka boleh ditambah, maka harus ditambah 5 kali kah atau 10 kali. Intinya tidak boleh pindah kalau tidak lancar. Jadi poin yang keempat ini, yaitu diulangi, tujuannya adalah supaya tercapai kelancaran. Karena tidak ada kelancaran tanpa pengulangan, apapun itu. Itulah poin yang keempat. Selanjutnya poin yang kelima atau kunci sukses yang kelima adalah diuji. Kalau santri sudah mengulangi sebanyak tugas yang diberikan oleh guru, yaitu 20 kali pengulangan perlatihan atau kurang 20 kali, maka santri harus diuji sebelum dipindahkan. Ingat, jangan sama sekali pindahkan santri ke pelajaran selanjutnya sebelum diuji. Itulah poin yang kelima. Selanjutnya poin yang keenam atau kunci sukses yang keenam, yaitu diperlancar. Maksudnya, santri membaca dengan lancar bukan berarti dibalap. Tetapi lancar dalam artian ketika membaca bersamaan jatuhnya penunjuknya dengan pengucapannya. Bersamaan jatuhnya penunjuknya dengan pengucapannya. Begitu jatuh penunjuknya, begitu juga langsung bisa diucapkan. Jadi dalam membaca, santri tidak lagi berpikir-pikir. Tidak lagi ada kata tidak tersendat-sendat, tidak terputus-putus. Ya minimal seperti jalannya detik jam. Contoh, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Atau lebih cepat lagi boleh. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Itu lebih bagus lagi. Yang kami tidak harapkan adalah kalau dia tersendat. Contoh, a, ba, ta. Nah, itu masih berpikir-pikir. Kalau masih begitu cara membacanya, jangan dulu dipindahkan. Karena nanti akan lebih susah lagi di pelajaran selanjutnya. Maksudnya, dia lebih susah lagi memahami pelajaran selanjutnya karena pelajaran sebelumnya belum dikuasai. Kalau santri sudah menyelesaikan tugas pengulangan bacaannya, maka guru harus memeriksa kembali kartu kontrolnya dan menguji tingkat kecepatan bacaannya. Kalau santri sudah bisa membaca dengan lancar, tidak berpikir-pikir lagi, maka barulah bisa dipindahkan ke pelajaran selanjutnya.
Tetapi kalau ternyata belum bisa membaca dengan lancar, maka harus diberikan tambahan pengulangan bacaan lagi. Ya mungkin dikasih tambahan pengulangan 5 kali atau 10 kali. Nanti kita lihat kira-kira berapa kali lagi bisa diberikan pengulangan baru bisa lancar. Ya mungkin kita bisa mengerti atau memperkirakan santri saya ini tingkat kecerdasannya seperti apa. Apakah saya kasih 5 kali atau 10 kali? Ya, terserah gurunya. Itulah poin yang ke-6. Selanjutnya, poin yang ke-7 atau kunci sukses yang ke-7, yaitu dipindahkan. Maksudnya, kalau santri sudah diuji dan ternyata betul dia sudah bisa membaca lancar, maka barulah bisa dipindahkan ke pelajaran selanjutnya. Inilah 7 kunci sukses mengajarkan metode qiraah. Kalau Bapak Ibu sebagai guru mengaji paham betul 7 kunci sukses mengajarkan metode qiraah ini, lalu mengamalkannya, saya yakin dan percaya pasti dan insya Allah Bapak Ibu sukses mengajarkan metode qiraah. Bapak Ibu lebih sukses dari guru lain yang tidak mengerti dari 7D ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dari pelajaran kunci sukses 7D ini betul-betul bisa dipahami dan diamalkan. Saya mau katakan tidak layak guru mengaji metode qiraah dikatakan sebagai guru metode qiraah kalau tidak memahami 7D ini. Tidak layak disebut sebagai guru metode qiraah kalau tidak memahami 7D ini. Jadi kalau Bapak Ibu belum memahami 7D, saran saya lebih baik jangan dulu mengajarkan metode qiraah. Pahami dulu baik-baik apa maksudnya ini 7D. Karena lewat 7D inilah saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan sukses mengajarkan metode qiraah. Karena guru mengaji yang sukses mengajarkan metode qiraah, hasilnya santrinya lebih cepat pintar. Rata-rata 1 bulan saja, paling lama 3 bulan, semuanya sudah pintar mengaji. Itu pun pertemuannya cukup 1 jam 1 kali pertemuan, 1 jam 1 hari. Boleh setiap hari, boleh juga 3 kali seminggu. Dalam mengajarkan metode qiraah, selama Bapak Ibu mengajarkan metode qiraah, selama itu pula amalkan 7D ini. Karena inilah salah satu rahasia daripada metode qiraah, yaitu 7D. Untuk lebih mengetahui lebih banyak lagi tentang metode qiraah, seperti apa itu metode qiraah, silahkan kalau ada pelatihannya, ikuti pelatihannya 1 hari full.
Atau kalau masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan kepada tim pengembang metode qiraah yang ada di daerah Anda. Atau hubungi link metode qiraah. Mudah-mudahan pelajaran ini ada manfaatnya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.